Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Bu Anjar. Kita akan belajar kali ini materi PAI bab 10 tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid itu dibangun di tanah tempat milik 2 anak yatim. Rasulullah membeli tanah tersebut dengan harga yang sangat layak. Lokasi itu dipilih sebagai tempat pembangunan Masjid Nabawi yang akan menjadi pusat kegiatan umat Islam. Pembangunan masjid juga dilakukan dengan gotong royong bersama para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Proses pembangunan masjid. Rasulullah memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik 2 anak yatim, Suhail dan Sahel bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zararah. Rasulullah membeli tanah itu, memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah juga. Memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Fondasinya terbuat dari batu-batu yang keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah, tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma, dan atapnya dari daun-daun kurma. Dalam gotong royong membangun masjid, Rasulullah tidak hanya berdiam diri, beliau juga ikut serta mengangkat batu bata bersama para sahabat. Para sahabat, baik Muhajirin maupun Ansor, bergotong royong membangun masjid. Kebersamaan mereka membangun semangat persatuan dan ukhuwah dalam bekerja sama. Masjid yang dibangun Rasulullah mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah sebagai tempat sholat dan musyawarah. Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah sholat berjamaah dan tempat musyawarah untuk membahas urusan umat Islam. Juga sebagai tempat pengobatan ahli sufah, menjadi tempat pengobatan orang-orang sakit, juga penampungan bagi ahli sufah, yaitu sahabat yang tidak mempunyai tempat tinggal. Selain itu juga sebagai latihan bela negara dan mempersiapkan pertahanan untuk melindungi umat Islam di Madinah. Juga sebagai pusat pendidikan Islam. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu agama kepada para sahabat di masjid sebagai pusat pendidikan. Rumah Nabi dan persaudaraan. Di samping masjid dibangun rumah sederhana untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Selain itu, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin, yakni kaum pendatang dari kota Mekah, dan kaum Ansor, penduduk Madinah. Contoh sahabat yang dipersaudarakan adalah Abu Bakar dengan Harijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sadid, Talha bin Abdullah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Pada pelajaran kali ini banyak sekali nilai-nilai penting yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah gotong royong. Nabi Muhammad dan para sahabat bekerja sama membangun Masjid Nabawi dengan semangat kebersamaan. Selain itu juga membangun ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan yang terakhir adalah masjid sebagai pusat kehidupan. Masjid Nabawi bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat musyawarah, pendidikan, dan kegiatan sosial umat. Allah bersabda pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Sekian dan terima kasih. Mari kita teladani semangat gotong royong dan persaudaraan Rasulullah SAW. Sekian dan terima kasih.